Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosdatul Uma dengan NIM 060203230448 dari kelas MPIC. Nah, pada pembahasan yang kelima yaitu tentang pengawasan dan monitoring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 poin utama, yaitu yang pertama, konsep pengawasan akademik dan manajerial. Yang kedua, teknik monitoring kerja guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, monitoring digital berbasis data. Yang keempat, monitoring human center di era 5.0. Yang kelima, hambatan pengawasan supervisi. Dan yang terakhir, refleksi monitoring supervisi. Pembahasan pada poin pertama yaitu konsep pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik adalah pembinaan yang dilakukan pengawas untuk membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar. Fokusnya bukan hanya menilai tetapi juga membimbing dan memberi arahan agar guru menjadi profesional. Sedangkan pengawasan manajerial berfokus pada pengelolaan sekolah mulai dari perencanaan, administrasi hingga pengembangan sumber daya. Keduanya itu saling melengkapi. Pengawasan akademik meningkatkan mutu pembelajaran, sementara pada pengawasan manajerial menjamin sistem sekolah berjalan dengan efektif dan terarah. Selanjutnya ada teknik monitoring kinerja guru dan kepala sekolah. Monitoring itu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan sekolah sesuai rencana. Tujuannya bukan hanya mengawasi tetapi juga memberi umpan balik dan solusi perbaikan. Tahapan monitoring terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan, yaitu untuk menentukan tujuan dan format evaluasi. Kemudian pengorganisasian yang melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada pelaksanaan, di mana evaluasi dilakukan secara rutin dan yang terakhir ada pengawasan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. Metode yang digunakan bisa berbasis masa lalu seperti rating scale dan checklist, atau masa depan seperti self-assessment dan management by objective atau MBO. Kepala sekolah itu berperan sebagai pengawas, penilai sekaligus motivator dalam proses ini. Kemudian ada monitoring digital berbasis data. Di era digital, pengawasan tidak bisa lepas dari data. Monitoring berbasis data memanfaatkan sistem terintegrasi yang menampilkan informasi kinerja guru dan siswa secara real-time melalui dashboard interaktif. Pendekatan ini melalui pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, objektif, dan akurat. Melalui data analitik, sekolah dapat mendeteksi permasalahan sejak dini, mengevaluasi efektivitas pembelajaran, dan menyusun kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, supervisi berbasis data mendorong efisiensi dan transparansi dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemudian ada monitoring human center di era 5.0. Konsep human center supervision menempatkan manusia sebagai pusat dari teknologi dan sistem pendidikan. Tujuannya bukan menggantikan peran manusia, tetapi mengoptimalkan kesejahteraan dan kolaborasi antar individu. Prinsipnya mencakup penguatan soft skill seperti empati dan komunikasi, keadilan akses terhadap teknologi, pertimbangan etika dan nilai kemanusiaan, dan yang terakhir partisipasi aktif guru serta siswa. Monitoring dilakukan dengan pendekatan humanis, tidak sekedar kontrol tetapi sarana pembinaan, motivasi, keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan guru. Lalu ada hambatan pengawasan supervisi. Beberapa hambatan utama dalam supervisi pendidikan antara lain: yang pertama, keterbatasan waktu dan padatnya agenda pengawas. Yang kedua, jumlah guru binaan yang banyak dan lokasi tersebar. Ketiga, kompetensi pengawas yang bervariasi. Keempat, kurangnya sumber daya dan komitmen institusi. Dan yang kelima, rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini membuat supervisi belum maksimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas pengawas, perencanaan yang terukur, serta kolaborasi lintas pihak. Kemudian ada refleksi monitoring supervisi. Refleksi merupakan tahap penting untuk menilai efektivitas supervisi dan merancang perbaikan berkelanjutan. Refleksi bukan sekedar evaluasi administratif, melainkan proses dialogis antara kepala sekolah dan guru. Melalui observasi kelas dan diskusi, hasil supervisi itu digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta membentuk budaya mutu yang berkelanjutan. Dengan demikian, supervisi menjadi siklus perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Nah, kesimpulan dari beberapa poin pembahasan tadi itu, pengawasan dan monitoring berfungsi bukan hanya untuk mengontrol, tetapi juga membina, memotivasi, memperbaiki sistem pendidikan. Supervisi yang berbasis data, humanis, dan reflektif akan menghasilkan pendidikan yang lebih adaptif, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.